Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musholla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan rezeki kita, semoga dimudahkan urusan-urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita buka halaman 162. Sebelah kanan 5 baris dari atas. Wa amma Zainabu bintu Huzaimah. 162 sebelah kanan. Masih kita pelajari tentang istri-istri Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma Zainabu bintu Huzaimah fatazawwajaha sanata thalathin wa kanat tud'a fil jahiliyati ummal masakin li'it'amiha iyyahum walam talbas indahu illa syahraini aw salasatun summa matat wa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafanaha bil baqi wa qad balagat nahwa 30 sanatan wa lam yamut min azwajihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi illa hiya wa Khadijatu wa Raihanatu alal qawli bi annaha zaujatuhu. Wa amma Zainabu bintu Huzaimah, adapun Zainab binti Huzaimah, ada orang namanya Zainab, anaknya Huzaimah. Fatazawwajaha, maka Nabi menikahinya sanata thalathin, pada tahun ketiga Hijriah. Jadi tahun ketiga Hijriah Rasulullah sempat menikah dengan Zainab bin Huzaimah. Wa kanat tud'i fil jahiliyati ummal masakin.
pada masa jahiliyah dengan sebutan, maksudnya Zainab binti Khuzaimah dipanggil pada masa jahiliyah dengan sebutan Ummul Masakin. Ummul Masakin artinya ibu orang-orang miskin. Kenapa dipanggil begitu? Li'id amiha iyahum, karena dia memberi makanan kepada mereka. Walam talbath indahu illa syahraini aw salasatun, dia tidak tinggal di sisi Nabi kecuali selama 2 tahun atau 3 tahun. Jadi istri Nabi ada yang namanya Zainab bin Khuzaimah. Dia dinikahi oleh Nabi pada tahun 3 Hijriah. 3 Hijriah berarti Nabi masih baru di Madinah 3 tahun. 3 tahun ketemu Zainab bin Khuzaimah, nikah. Itu Zainab. Terus Zainab itu pada waktu jahiliyah, pada masa jahiliyah ada sebutannya. Sebutannya adalah Ummul Masakin. Ummu itu ibu, al-masakin orang-orang miskin. Jadi Zainab itu dipanggilnya ibunya orang-orang miskin. Itu gelarnya, julukannya dari orang-orang sekitarnya. Ibunya orang-orang miskin. Kenapa disebut ibunya orang-orang miskin? Li'id amiha iyahum, karena dia memberi makanan kepada mereka. Jadi orang-orang miskin yang Zainab bin Khuzaimah mengetahui langsung dikirim makanan, kirim lagi makanan, kirim lagi makanan, begitu. Itu saking cintanya, saking sayangnya, saking kasihannya dengan orang-orang miskin, begitu. Ya, menolong orang miskin pahalanya banyak banget tuh. Banyak menolong orang miskin. Jadi saking cintanya dengan orang-orang miskin, makanan diberikan, makanan diberikan, makanan diberikan. Itu berarti murah banget ya. Murah, pemurah tuh. Orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Itu orang yang murah. Rasulullah yang menyatakan begitu. Sekali lagi, orang yang jadi pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia banyak, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Begitu orang yang murah, dekat dengan Allah. Dengan manusia dekat, jadi banyak kawan. Dekat dengan surga, iya dekat dengan surga itu pemurah, dekat sekali dengan surga. Tapi jauh dari neraka. Nah, kalau jauh dari neraka, sudah dekat ke surga, ya tinggal dimasukkan oleh malaikat. Yuk masuk kamu. Nah itu pemurah. Lawan dari pemurah apa? Orang pelitnya, pelit, bakhil. Kalau bakhil nih, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Itu lawannya itu. Ya kalau orang bakhil kan begitu. Sama Allah jauh, sama manusia begitu. Manusia nggak mau berkawan dengan orang bakhil. Apalagi sudah bakhil suka nipu. Allahu Akbar. Manusia nggak mau berkawan dengan mereka, dengan dia yang bakhil itu tadi. Jadi orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekat ke neraka. Masya Allah, dekat ke neraka gampang banget dimasukkannya. Itu orang bakhil. Nah, di sini Zainab bin Khuzaimah orangnya pemurah banget. Masih makan pada orang miskin, sampai punya sebutan Ummul Masakin. Masakin itu artinya miskin-miskin. Jadi jamak kalimatnya masakin itu jamak dari miskin. Masakini artinya orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang mengatakan saya adalah pemuda masakini, artinya apa?
Pemuda miskin, iya. Saya pemuda masa kini. Ya, masa kini artinya miskin, kamu berarti pemuda miskin. Ya. Begitu tuh. Walam talbath indahu illa syahraini aw salasan. Dia tidak tinggal di sisi Nabi kecuali selama 2 atau 3 bulan. Jadi setelah nikah dengan Nabi, dia kumpul dengan Nabi tidak lebih dari 2 atau 3 bulan. Berarti singkat, iya singkat. Kenapa? Sakit terus meninggal itu. Akhirnya kan tuh. Summa matat wa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa daffanaha bil baqi. Kemudian setelah tinggal bersama Rasul 2 atau 3 bulan, dia wafat, meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW yang mensolatinya dan memakamkannya di Baqi, memakamnya di Baqi. Jadi kuburannya di Baqi. Jadi dia meninggal, Rasulullah nyolatin. Wah, beruntung banget disolatkan oleh Rasulullah ya. Beruntung sekali disolatkan oleh Rasulullah. Kalau ada orang biasa meninggal, sekarang udah nggak ada Nabi kan, disolatkan oleh ulama besar, nah, itu juga barokah banget tuh. Barokah nih yang nyolatin ulama besar. Jamaahnya banyak lagi, jamaahnya banyak. Kan Nabi mengatakan kalau ada orang meninggal disolatkan orang 40 orang, pertama 40, maka jenazah itu dimaafkan dosanya oleh Allah. 40. Tapi Nabi juga pernah menyatakan kalau ada jenazah disolatkan oleh 3 sof. Sof itu apa? Saf, baris. Ada jenazah disolatkan, yang nyolatkan tuh 3 baris, 3 saf. Maka jenazah itu pun dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi menerangkan 3 saf, satu safnya tidak dibatasi oleh Nabi. Apa 10 atau 20 atau 30, enggak. Pokoknya 3 saf. Dimaafkan dosanya oleh Allah. Maka biasanya kalau ada orang meninggal, disolatkan di musola misalnya atau di masjid, jamaah udah pada ngumpul, imam ngomong bikin 3 saf. Kebetulan misalnya jamaahnya yang menyolatin cuma 10 orang, misalnya dibikin 1 saf di masjid kan cukup ya. Tapi dianjurkan bikin 3 saf biar ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi. Orang yang meninggal disolatkan 3 saf, dosanya dimaafkan oleh Allah. Jadi ayo dibikin 3 saf. Akhirnya bikin 3 saf. Misalnya cuma 10, ya 1 saf 3 lah. 3 kan. Udah 9, 1 imamnya gitu. Gitu. Jadi direka biar 3 saf bagaimana gitu. Begitu. Jadi kalau begitu amalan orang lain ada manfaat untuk orang lain pula. Iya. Yang meninggal si fulan. Fulan meninggal. Yang nyolatkan kan orang lain kan? 3 saf atau 40 orang. Kan amalan orang lain. Nyolatin si fulan. Yang jenazah yang nyolatinnya tadi ada 40 misalnya. Ini si fulan dimaafkan dosanya oleh Allah. Berarti amalan orang lain bermanfaat untuk orang lain. Begitu ya. Oh begitu caranya. Iya. Maka kalau kita ingin meninggal dunia banyak yang nyolatin, ketika ada jenazah mau disolatkan, hendaknya kita ikut sholat. Kadang-kadang di masjid itu kan sudah sholat Jumat, sebelum sholat, sebelum khutbah dimulai itu ada pengumuman dari panitia masjid. Di antaranya jamaah di masjid kita sekarang ada jenazah mau disolatkan setelah sholat Jumat. Jamaah diharap untuk ikut sholat jenazah. Nah kalau ada semacam itu, jangan sungkan-sungkan untuk mensolatkannya. Ya ikut itu.
ikut disolatkan. Siapa yang senang mensolatkan jenazah, nanti kalau orang itu jadi jenazah, senang, banyak yang senang mensolatinya. Gitu. Itu sholat jenazah. Nah ini apalagi yang nyolatin Nabi, Masya Allah. Dan dikuburnya di Baqi. Kemarin sudah diterangkan, Baqi, kuburan Baqi itu adanya di Madinah. Di Madinah. Kalau di Mekah, Ma'la namanya, Ma'la. Ini Baqi di Madinah. Waqad balagat nahwa salasina sanatan. Zainab binti Khuzaimah mencapai umur lebih kurang 30 tahun. Umurnya masih muda, 30 tahun. Walam jadi umurnya itu 30 tahun. Masya Allah, masih muda ya. Masih ngorak kenehnya. Masih ngorak, ngorak. Ya muda tuh. Orang Bogor bilangnya ngorak. Masih muda banget meninggal, ya Allah. Walam yamut min azwajihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi illa hiya wa Khadijatu wa Rayhanatu alal qawli bi annaha zaujatuhu. Dan tidak ada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada masa hidup beliau kecuali Zainab bin Khuzaimah, Khadijah dan Rayhanah. Menurut salah satu pendapat bahwa Rayhanah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada istri Nabi ketika meninggal Nabi yang mensolati kecuali ini, kecuali Zainab bin Khuzaimah, Khadijah dan Rayhanah. Cuma 3 yang istrinya Nabi meninggal terus disolatkan oleh Nabi. Yang lain emang nggak disolatkan oleh Nabi. Ya enggak, orang yang meninggal duluan Nabi daripada istri-istri yang lain yang sisanya itu. Kalau yang 3 ini Nabi masih hidup, ini meninggal, maka disolatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lainnya tidak. Nabi meninggal, tuh istrinya masih ada 9 kan, tiap hari diterangkan. Nanti sampai yang ke-9. Nabi udah meninggal, istri yang 9 itu ditinggal. Sudah meninggal, Nabi ini masih hidup, istri ini nggak lama meninggal. Lah sebab Nabi udah nggak ada, ya nggak nyolatin Nabi. Yang nyolatin sahabat-sahabat Nabi, begitu. Sekarang yang ke-9 nih, Wattasi'atu Juwairiyah. Wattasi'atu Juwairiyatu bintul Harthi bintul Haris. Waqa'at yaumal maryasi'i fi sahmi Sabit bin Qais bin Syammasin fakatabaha ala tis'i awakin minadz-dzahabi fa'addaha anha wa tazawwajaha. Maksudnya ke-9, istri Nabi yang ke-9 yaitu Juwairiyah bintil Haris binti Al-Haris. Jadi Juwairiyah anaknya Pak Haris. Saat terjadi hari Maryasi, dia termasuk dalam bagian Sabit bin Qais bin Syammas. Lalu Nabi memukatabkannya dengan harga 9 kati emas. Kemudian beliau melaksanakannya dan menikahinya. Tuh. Jadi Zainab, bukan Zainab, Juwairiyah bintu Harsin. Dia dinikah oleh Nabi saat terjadi hari Maryasi. Dia termasuk dalam bagian Sabit bin Qais bin Syammas. Tuh. Jadi dia termasuk pada hari Maryasi. Hari Maryasi. Dia termasuk dalam bagian Sabit bin Qais. Tuh, fi sahmi Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Juwairiyah itu dimukatabkannya oleh Nabi, dimukatabkan dengan 9 kati emas, ala tis'i awakin minadz-dzahab. Fa'addaha anha wa tazawwaja. Kemudian beliau melaksanakannya
dan menikahinya. Yang dimaksud mukatab kan, hamba mukatab kan begini ya. Ada seorang hamba, majikannya ngomong, kamu kalau bisa bayar 10 juta merdeka. Tuh, itu namanya hamba mukatab kan. Akhirnya hamba sahayanya itu mencari nafkah, uangnya dikumpulin, kumpulin. Akhirnya sampai 10 juta, ngomong dengan majikan, majikan, saya sudah punya duit 10 juta, saya mau bayar hal mukatab. Akhirnya diterima. Setelah diterima, hamba saya ini udah merdeka. Nah ini Juwairiyah juga begitu, dimukatabkan oleh Nabi supaya membayarnya bagaimana? Alatis awaqin minadz zahab, yaitu 9 kati emas. 9 kati emas. Ya, berat banget ya. Ya, berat banget tuh. Emas lagi. Jadi dari mana dapatnya? Ya usaha. Dia dapat usaha, sudah usaha dapat rezeki untuk dibelikan emas. Akhirnya setelah dibelikan emas itu, terus diberikan lagi itu emasnya untuk syarat merdekanya dia. Diberikannya pada siapa itu emas? Ya kepada majikannya. Setelah jelas merdeka, baru Rasulullah melaksanakan menikahinya. Dinikahi itu, dinikah. Istri Rasulullah yang ke-9. Yang ke-9 itu. Wa kanat ismuha Barrah. Fasammaha sallallahu alaihi wasallam Juwairiyata. Juwairiyah nama aslinya adalah Barrah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dengan Juwairiyah. Namanya diganti dengan Juwairiyah. Tadinya Barrah, ganti aja ya Juwairiyah. Oh ya, diganti dengan Juwairiyah. Gitu. Bukan sudah bagus Barrah, bagus, tapi Nabi senangnya Juwairiyah. Apalagi misalnya ada orang namanya tidak bagus, Nabi mendengar, suruh diganti langsung. Maka kita juga begitu, punya anak, kasih nama yang bagus. Jangan sembarangan seperti orang dulu. Istrinya lagi hamil 9 bulan, hampir lahir, suaminya lagi cari ikan di kubangan. Akhirnya dapat ikan petik, ditempatin. Ada yang nyusulin, bang, suruh cepat pulang. Ada apa? Istrinya melahirkan. Alhamdulillah melahirkan. Laki perempuan anaknya? Laki. Baik, nanti saya kasih nama Betik, sebabnya pas dapat Betik. Ya Allah, nama orang Betik, nanti dapat lele, nama lele, dapat gurami namanya. Jangan begitu, kasih nama yang bagus. Ya Ustaz Soleh kan istrinya lagi hamil kan? Ah iya, kasih nama yang bagus nanti kalau lahir. Dulu ada orang namanya Hazan, Zai nun, Hazan gitu kan, Khuznun kan artinya sedih, ketemu dengan Rasul, ditanya siapa nama kamu? Ya nanti kamu sedih terus, diganti, jangan Hazan, diganti Hasan, suruh diganti karena Nabi. Akhirnya diganti Hasan. Hasan artinya bagus. Nah kalau Hasan bagus, jangan Hazan ya begitu. Jadi kalau kita mau ngasih nama anak yang bagus namanya ya, nanti soalnya dipanggil di akhirat juga dengan nama itu panggil. Jangan sembarangan ngasih nama. Wa kanat dzata jamalin, qalat Aisyatu falam na'lamim ra'atan aksara barakatan ala qaumiha minha. Juwairiyah berparas cantik, zata jamalin tuh. Jadi orangnya cantik itu si Juwairiyah, cantik. Aisyah berkata, aku tidak mengetahui seorang wanita yang lebih banyak keberkahannya pada kaumnya daripadanya. Jadi Juwairiyah orangnya cantik, orangnya murah, gitu.
saking cantiknya, saking murahnya. Aisyah, madunya berarti ya, kan istri Nabi. Aisyah istri Nabi kan? Iya. Madunya sambil berkata, aku tidak mengetahui seorang wanita yang lebih banyak keberkahannya pada kaumnya daripadanya itu. Berarti Juwairiyah itu orangnya baik banget. Sampai Siti Aisyah berkata begitu tadi, aku tidak mengetahui seorang wanita yang lebih banyak keberkahannya. Berarti si Juwairiyah itu berkahnya luar biasa. Si Juwairiyah berkahnya luar biasa, banyak sekali. Ya kalau pemurah kan jadi apa, berkah, pemurah. Maka jadilah pemurah, begitu ya. Itu si Juwairiyah. Sekarang meninggalnya. Wa tuwfiyat bil Madinati fi Rabiul Awal sanata sittin wa khamsina wa qad balagat sab'ina sanatan wa shalla 'alaiha Marwan bin al-Hakam. Juwairiyah wafat di Madinah. Wafatnya di Madinah. Di Madinah. Di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu. Kalau di sini pas Rabiul Awal diganti namanya bulan Maulid, begitu ya? Iya, bulan Maulid. Kenapa? Ada Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ada yang nyebut bulan Maulud, ada Maulid, silakan. Ini meninggalnya juga pada bulan Rabiul Awal. Tahun berapa? Yaitu pada tahun ke-56 Hijriah. Fi Rabiul Awal sanata sittin wa khamsina. Jadi pada tahun 56 Hijriah Juwairiyah meninggal dunia. Juwairiyah meninggal dunia. Bulannya bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Dan dia telah mencapai umur 70 tahun. Dan jenazahnya disolati oleh Marwan bin Hakam. Jadi umurnya itu sudah sampai 70 tahun. Sudah 70 tahun. Kalau tadi Juwairiyah berapa? 30. Oh, masih separuhnya. Ini udah 70 tahun. 70 tahun baru meninggal. Dan jenazahnya disolati oleh Marwan bin Hakam. Jenazahnya disolatkan oleh Marwan bin Hakam. Marwan nama orang. Ya, nama orang tuh Marwan bin Hakam yang mensolatkannya. Hebat juga disolatkan oleh sahabat Nabi Marwan tuh. Sahabat Nabi, perawi hadis, nyolatin jenazah ini, wah barokah. Jenazahnya itu barokah. Itu Juwairiyah, yaitu istri yang ke-9. Kita teruskan. Halaman 163. Yang tambihun qaulu saudatu wa ramlatu yuqra'ani bi ghairi tanwin, itu cuma menerangkan nahwu sharafnya saja. Sekarang kita terus ke belakang, ke bawah. Khotimatun. Ada khotimatun. Ya. Lihat khotimatun. Khotimatun qala syarqawiyyu wa qad mata antis in wa aqada ala khamsa asrota wajtama'a fi ismatihi ihda asrota wa talaqatsnaini. Maksudnya ucapan nazim khotimatun ya, khotimatun penutup. Khotimah arti penutup. Syekh Sarqawi berkata, sungguh Rasulullah SAW wafat meninggalkan 9 orang istri, dan beliau telah melakukan akad nikah 15 kali, dan yang terkumpul dalam penjagaannya telah hidup bersamanya ada 11 orang, dan beliau telah menceraikan 2 orang, jadi tinggal 9. Jadi tinggal 9. Jadi itu. Jadi di sini Imam Sarqawi berkata, Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri. Tuh. Jadi ketika Rasulullah meninggal, istrinya masih ada 9.
Berarti nanti kalau istri yang 9 ini meninggal, Rasulullah nggak ikut nyolatin, soalnya udah meninggal. Sudah meninggal, nggak seperti yang di atas tadi. Istrinya meninggal duluan, Rasulullah nyolatin, gitu. Ini begitu ya. Jadi saya ulangi, sungguh Rasulullah wafat meninggalkan 9 orang istri. Dan beliau telah melakukan akad nikah 15 kali. Rasulullah melakukan akad nikah 15 kali. Dan yang terkumpul dalam penjagaannya telah hidup bersamanya ada 11 orang. Dan beliau telah menceraikan 2 orang, jadi tinggal 9. Tadinya istri Nabi ada 11. Ada 11. Tapi yang 2 itu diceraikan oleh Nabi. Maka tinggal 9. Nah 9 itu masih hidup semuanya. Rasulullah meninggal. Berarti Rasulullah ketika meninggal meninggalkan istri 9. Meninggalkan istri 9. Mungkin ada yang bertanya, kok istrinya Nabi lebih dari 4? Katanya paling banyak 4. Bagaimana? Kan begitu kan? Dalam Al-Quran boleh 2, boleh 3, boleh 4. Istri Nabi kok 9? Ini khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Umatnya paling banyak 4. Walaupun duitnya banyak, ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya juga banyak. Walaupun begitu banyaknya, paling banyak 4 ya, bukan 9, 4. Kalau sudah 1 ingin 2 silakan tambah, ingin lagi tambah lagi, ingin lagi tambah lagi. Kalau sudah 4 pun kata orang Jawa sampun, gak boleh ditambah. Kalau yang 9 ini khusus untuk Nabi, khusus untuk Nabi 9. Kalau makhluknya apa, umatnya ini paling banyak 4. Coba kalau 4 akur semua, bagus nggak kira-kira ya? Bagus. Ini rumahnya yang pertama, dibikin lagi sini, yang kedua, bikin lagi ke sana, yang ketiga, bikin lagi sana, keempat, istri 4 ini jejer, akur semuanya. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Ya bagus tuh. Seperti pernah ada seorang kiai kan istrinya 3. Istrinya 3 itu. Dibangunnya rumah itu, yang satu jejer dengan masjid, soalnya punya masjid tuh, ini masjid. Yang satu istrinya di situ rumahnya, istri yang pertama, samping masjid persis. Kawin lagi di depan masjid, dibikin di depan masjid. Kawin lagi sampingnya, tuh, sampingnya. Jadi kalau mau gilir nggak jauh-jauh, iya, kalau mau gilir nggak jauh-jauh. Malam pertama di sini, tanggal 1 misalnya, 2 hari ya di sini. Nanti gilir kedua ke istri yang depannya sana, 2 hari lagi. Udah 2 hari di sana, gilir lagi kepada istri yang ketiga. Begitu tuh. Anaknya berapa? Dari 3 istri itu anaknya ada 40-an. Waduh, 40. Banyak banget. Iya banyak. Kalau pas ketemu saudara sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, waduh banyak banget. Anaknya saja 40-an, cucunya belum, coba. Ya Allah. Iya. Tapi akur tuh istrinya itu, akur. Tapi itu ingat enggak ke cucu? Kalau sama cucu, iya, ya kadang-kadang ada yang ingat, ada yang lupa gitu, saking banyaknya. Iya. Iya betul, suka lupa. Makanya bapak nyoba, nanti lupa enggak? Iya. Sekarang udah 2 ya? Udah 2 atau 1? Udah 2 tuh. Ya, tambah lagi 1 lagi. Iya. Tambah 1 lagi. Iya, enggak apa-apa gitu. Kan boleh 4. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau udah lebih dari 4 jangan. Itu urusan Nabi baru boleh. Kita bukan Nabi. Begitu tuh. Allahu Akbar. Kita teruskan.
Watis ullati tuwfiya anhunna Saudatu bintu Zam'ah wa Aisyatu wa Hafsatu wa Ummu Salamah wa Zainab bintu Jahsin wa Ummu Habibah wa Juwairiyah wa Sofiyatu wa Maimunah. Hadza tartibu tazawujihi iyyahunna indah. Tadi kan istri Nabi tinggal 9 kan? Siapa-siapa yang 9 itu? Dan yang 9 yang telah ditinggal wafat oleh Nabi maksudnya ialah 1 Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah 1 tuh, kita hitung coba. Aisyah 2, Hafsah 3, Ummi Salamah berapa? 4, Zainab binti Jahsin 5, Ummu Habibah 6, Juwairiyah 7, Sofiyah 8, dan Maimunah yang terakhir. Maimunah 9 ditinggal meninggal oleh Nabi. Berarti cerai meninggal. Itu istri-istri Nabi. Masya Allah. Kalau akur semuanya bagus banget ya. Dan ini istri sekian banyaknya tapi nggak ada yang punya anak dengan Nabi. Kecuali siapa ya? Ibunya Ibrahim siapa itu? Enggak, yang Maria ya, Maria. Khadijah kan Fatimah. Terus siapa lagi itu? Ummu Kulsum. Ada Zainab juga namanya itu kan? Iya, itu Khadijah. Yang satu kan Ibrahim, lain ibu. Ibunya Maria Qibtiyah kalau nggak salah. Dan Ibrahim itu tidak sampai besar meninggal. Tidak sampai besar itu meninggal. Itu istri-istri Nabi yang 9. Saya ulangi ya, istri Nabi yang 9, yang ketika Nabi meninggal dunia ini istrinya masih ada. 1 Saudah bintu Zam'ah, 2 Aisyah, 3 Hafsah, 4 Ummu Kulsum, 5 Zainab bintu Jahsin, 6 Ummu Habibah, 7 Juwairiyah, 8 Sofiyah, 9 Maimunah. Begitu, itu istri-istri Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi sebab Nabi meninggal. Sampai di sini dulu ya. Sebentar lagi Isya. Kalau diteruskan bacaannya panjang soal ini. Nggak bisa kalau diteruskan. Ya, sampai di sini dulu. Insyaallah diteruskan hari Ahad yang akan datang. Kita baca doa. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadan yamillahi miftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.